Haleluya, Bapak Ibu, saya dikasih tema ini, kasih yang tak berkesudahan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita buka bersama-sama ayat Alkitabnya, ya. Bersama-sama kita baca Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. Di depan saudara bisa lihat 1, 2, 3. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita suka sekali ayat ini Bapak Ibu. Kalau bisa kita taruh di status kita, kita selalu mengatakan Tuhan baik setiap hari, berkatnya selalu baru. Iya kan? Berkatnya selalu baru. Anda yakin Anda diberkati setiap hari oleh Tuhan? Amin. Saudara bangun pagi, saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Coba pegang samping kiri kananmu, masih panas enggak dia? Saudara, kalau Tuhan izinkan kita masih bisa bernafas setiap hari, bangun dengan kesehatan, bangun dengan tubuh yang masih segar, itulah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, amin. Saudara bisa melihat matahari terbit di timur, itulah kasih setia Tuhan yang selalu nyata bersama-sama dengan kita, amin. Amin. Saudara masih bisa bekerja hari ini, itulah bentuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara masih bisa makan di atas meja makanmu, itu berkat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Mungkin pun tempe gorengnya tidak berubah, tapi rasanya selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Tergantung bagaimana kita mengucap syukur. Anda pernah makan ikan tunjuk? Siapa yang pernah makan ikan tunjuk, saudara? Saya dulu pernah makan ikan tunjuk berkali-kali, rasanya enak. Belum pernah tahu ada ikan namanya ikan tunjuk. Tidak tahu ya? Oh, ternyata itu dari negeri Konoha, saudara. Ikan tunjuk, kalau di Kupang kami bilang ikan tunjuk, saudara. Tahu ikan tunjuk itu garam. Jadi kalau mau makan ditunjuk dulu gini. Nah, ikan tunjuk kami bilang. Ya. Jadi pun rasa walaupun garam, tapi rasanya ikan. Karena dibilang, maka dibilang ikan tunjuk. Itu kasih setia Tuhan. Ada orang yang mau makan pun susah. Ada orang yang cari kerja hari ini pun susah. Ada orang yang mau bernafas saja hari ini susah. Dia harus dibantu oleh oksigen. Ada orang yang sedang berjuang untuk hidup hari ini. Ada orang yang lagi menderita hari ini. Tapi hari ini ketika saudara membaca kebenaran firman Tuhan ini, saudara mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, saudara lagi mengimani. Besok pagi saya bangun, saya akan melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup saya. Besok saya berangkat kerja, saya akan melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru, kebaikannya selalu baru, berkatnya selalu baru, penyertaannya selalu ada, kebaikannya selalu ada, penyertaannya selalu ada. Dia akan menyediakan, dia akan menyembuhkan, dia akan menolong saya. Itu iman, sesuatu yang kita harapkan walaupun belum kita lihat. Amin. Amin, saudara. Anda lagi lihat itu sesuatu terjadi atas hidupmu? Amin. Saudara lagi lihat berkat datang dalam hidupmu? Amin. Amin. Tergantung imanmu. Haleluya. Makanya saya pahami ini, saudara. Ya. Kasih setia itu apa? Itu kasih karunia. Rahmat itu kasih karunia. Apa itu, saudara? Kemurahan dan kebaikan Allah yang tidak layak kita terima. Itulah kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita nggak layak, siapa kita? Yang Tuhan boleh pelihara, boleh jaga kita, yang Tuhan boleh sayang kita, yang Tuhan boleh sertai kita, siapa kita? Tapi karena Tuhan sudah terlanjur
cinta kepada kita. Kasihnya itu tidak bisa hilang, saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang tidak berubah. Itulah yang membuat kita layak menerimanya. Itulah kasih setia Tuhan. Itulah kasih karunia. Makanya kita harus hidup dari kasih karunia. Dari kasih karunia, demi 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 kasih karunia. Secara manusia kita nggak layak. Kita masih buat dosa. Kita masih buat salah. Kadang-kadang kita tidak setia kepadanya. Kadang-kadang kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk tidak mengasihi kita. Amin. Itu yang disebut dengan kasih setia, kasih karunia Tuhan. Makanya ketika saya belajar ini, saudara, saya coba cari. Saya menemukan apa yang dibilang Petrus tentang kasih karunia itu. Apa itu kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Petrus akan menolong kita, saudara, mengerti tentang kasih yang tidak berkesudahan itu. Kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang pertama, untuk mengerti kasih yang tidak berkesudahan ini. Petrus akan menolong kita, saudara. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayat yang ke-7. Ya. Saya bacakan untuk saudara, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Haleluya. Saudara, untuk melihat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, mari kita belajar bersama-sama dengan apa yang dikatakan oleh Petrus ini, saudara. Kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu, dikatakan terpujilah Allah. Iya, saya suka sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia sangat mengasihani kita. Itulah sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian, Ia memberikan kita harapan yang kokoh. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu, itulah yang Petrus bilang. Karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, mari kita bersyukur. Katakan dengan saya, bersyukur. Makanya mari kita bersyukur. Karena apa? Karena Kristus Tuhan kita sangat mengasihani kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengasihani kita sebab Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengan cara apa? Memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, saudara, untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Itulah bentuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di tengah-tengah kita. Itu pemahaman dasar kita. Kalau kita datang hari ini beribadah karena apa? Saya datang beribadah menyembah Yesus karena apa? Dia telah menebus saya dengan cara yang luar biasa. Dia telah menyelamatkan saya. Dia telah menebus dosa saya. Saya yang tidak benar dijadikan benar. Saya yang salah, yang harus dihukum, tapi Dia menggantikan saya untuk dihukum, supaya saya yang berdosa ini diselamatkan.
Itulah kasih setia yang tidak berkesudahan. Makanya hari ini saudara, saya ingin kita belajar bersama-sama. Makanya Petrus menambahkan ayat ini mungkin yang sering kita dengar, yang sering kita nyanyikan. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan dengan saya ditebus oleh darah Kristus. Saya diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Itu dasar kita. Makanya kenapa kita datang beribadah? Jangan sampai kita datang beribadah karena saya sudah terlanjur jadi Kristen. Mau tidak mau saya datang beribadah. Enggak saudara. Saya datang beribadah karena saya telah ditebus dengan darah yang mahal. Saya datang beribadah, saya ingin bersyukur kepada Tuhan seperti apa yang dikatakan Petrus. Karena apa saudara? Saya telah dibenarkan. Dosa saya telah dibayar lunas. Makanya untuk mengerti ini saudara, saya ingin kita belajar bersama-sama dari kata penebusan. Kata penebusan itu dari bahasa Yunani saudara, bahasa asli Alkitab dimulai dengan kata yang pertama. Ada 3 kata yang dipakai. Yang pertama disebut dengan agorazo. Coba katakan dengan saya, kita belajar bahasa Yunani sebentar. Agorazo. Nah, apa itu agorazo? Agorazo artinya membeli, membayar, menyerahkan sebagai harga pembayaran bagi suatu barang yang lain. Cara Tuhan menebus kita, Dia membayar kita. Maka 1 Korintus mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amen. Katakan dengan saya lunas dibayar. Tidak pakai kredit. Lunas dibayar. Tuhan beli kita dari pasar dosa, lunas dibayar. Amin. Itu kesadaran kita saudara. Tapi ada orang yang tidak sadar kalau Tuhan bayar dia lunas. Makanya hidupnya kayak orang yang dikredit. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Nah, kalau orang kredit datang tukang kredit saudara, debt collector datang, yang ada mah takut. Kalau ada anak mamanya bilang, nak, nanti kalau datang tuh orang yang mukanya agak seram-seram itu, bilang mama lagi ke pasar ya, supaya nggak ditagihin kreditnya. Sudah Kristen, sudah dengan mengatakan percaya Yesus, tapi masih hidup dalam ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan akan hari esok. Ketakutan apa? Ketakutan akan masa depan. Ketakutan apa? Ketakutan akan apa yang akan dihadapi ke depan. Bapak Ibu, kita telah dibayar lunas. Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Dia bayar kita lunas dengan darah yang mahal. Makanya dia katakan, oleh karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Jadi ketika engkau ngangkat tangan memuji Tuhan, engkau lagi muliakan Tuhan. Tuhan terima kasih karena engkau bayar saya lunas di atas kayu salib. Ketika engkau mengatakan haleluya terima kasih Tuhan, engkau lagi bilang Tuhan terima kasih karena saya ini tidak layak, tapi engkau melayakkan saya. Itu sesuatu yang kita banggakan saudara. Amin. Saya butuh salah satu volunteer yang laki-laki. Brother yang pakai kacamata bisa bantu saya maju ke depan. Haleluya. Saya ingin menjelaskan arti kata ini saudara supaya kita paham. Ya, kita orang ditebus hingga kita melangkah itu bisa ke depan sini. Oke. Kita melangkah itu dengan keyakinan. Mohon maaf ya. Contoh, ini orang berdosa. Ya, hidupnya di dalam dosa, dalam lumpur dosa. Tapi Tuhan datang. Ya, istilah dipakai, dia bayar lunas. Pada zaman dulu ada budak saudara. Untuk beli budak, itu dia harus beli di pasar. Ada namanya pasar budak. Jadi caranya dia harus beli budak ini dan tidak bisa bayar setengah. Dia harus bayar lunas kepada siapa? Pemilik budak ini. Maka disebut dengan kata agorazo, dia beli lunas. Sudah lunas nih. Mohon maaf, budak ini sudah lunas. Mohon maaf, siapa namanya bro? Michael ini sudah lunas dibayar oleh sang pembeli itu. Tapi Michael masih tinggal di situ.
Ya, harusnya ketika lunas dibayar, Michael tidak perlu lagi di sini. Dia tidak perlu tinggal di pasar budak karena sudah lunas kan. Ya. Tapi ada orang yang ngaku percaya Yesus, ngaku datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan telah tebus aku dengan bayar, dengan darah yang mahal. Tapi hidupnya masih dengan hidup cara yang lama. Apa? Seperti budak. Anda tahu budak, saudara? Dia melakukan apa yang dimau oleh tuannya. Kalau tuannya bilang kamu hidup di dalam dosa, dia tinggal terus di dalam dosa. Dia terintimidasi dengan dosa, dia merasa diri bersalah, dia merasa diri tidak layak, dia merasa diri tidak punya masa depan. Itulah budak. Tapi apa yang Tuhan lakukan, saudara? Di Tuhan kita luar biasa. Kata yang kedua yang dia pakai, ex agorazo. Ditebus apa, saudara? Dibeli keluar dari pasar dosa, dipindahkan. Setelah dibeli, Michael ini, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Dia pindahkan, keluarkan, cabut dari pasar dosa. Posisinya sudah pindah. Dia bukan hidup lagi sebagai budak dosa. Status kita itu sudah pindah sebagai orang yang merdeka. Amin. Jadi hidupnya bukan lagi hidup cara budak, tapi hidupnya dia sudah pergi sebagai orang yang merdeka. Paham sampai di sini, saudara? Kita orang merdeka, tapi ada orang yang masih terintimidasi. Saya orang berdosa, saya hidup paling susah di dunia, saya dari kampung, saya hanya tamat sekolah SD. Emang siapa saya? Aduh, saya tidak layak. Hidupnya tertuduh, saudara. Tapi sadarkan kita, itu hidup cara budak. Tapi kita harus move, karena Tuhan mau kita pergi, melompat ke sisi yang lain. Kita jadi hidup baru. Michael jadi ciptaan yang baru. Yang lama telah pergi, dia menjadi ciptaan yang baru. Tapi tuh berhenti, sebelum sampai di situ, saudara. Apa yang Tuhan lakukan lagi? Ini kata ketiga. Dikatakan menggunakan kata lutro, yang artinya membebaskan, melepaskan dari belenggu dosa dan disuruh pergi sebagai orang bebas dan merdeka. Tuhan tidak beli kita supaya Tuhan perintah kita, enggak. Saudara tidak nyembah Tuhan pun tidak mempengaruhi dia jadi Tuhan, dia tetap Tuhan. Saya bilang kepada saudara, saudara tidak bilang haleluya sekalipun, dia tidak akan berubah. Dia tetap Tuhan yang sama yang mengasihimu. Itu posisi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan, saudara? Dia melepaskan semua belenggu. Ada area-area yang belum selesai. Ada hal-hal yang belum selesai dalam diri Michael. Ada masih terikat dengan dosa-dosa yang lain. Tuhan lepaskan itu asal Michael mau. Tuhan lepaskan semua dari belenggu yang mengikat dia. Supaya dia pergi, saudaraku. Pergilah duduk ke sana sebagai orang merdeka. Tepuk tangan untuk Michael. Itu cara Tuhan. Amin. Itu yang disebut dengan merdeka. Sekali katakan dengan saya, merdeka. Tapi saudara kayaknya nggak merdeka nih. Merdeka. Suara saudara menentukan merdekanya saudara. Haleluya. Itu cara Tuhan tebus kita, saudara. Dia nggak main-main. Dia lagi pingin bermain-main untuk tebus kita. Dia serius. Bahkan dia izinkan kita pergi sebagai orang merdeka. Kamu mau lakukan sesuatu, silakan, kata Tuhan. Kamu menyembah dengan caramu, silakan, kata Tuhan. Tuhan tidak atur-atur kita cara nyembah. Makanya ada orang beribadah, saudara, mohon maaf. Ya silakan. Saudara mau ngangkat tangan, mau nangis, mau lutut, mau tengkurap, Tuhan tidak pernah atur. Tapi yang Tuhan bilang, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu cara yang benar, saudara. Makanya kita pergi sebagai orang merdeka. Saudara pernah diatur Tuhan gak hidupmu? Pernah gak? Nanti pulang kamu harus makan tempe ya, makan tahu ya. Tuhan tidak ngatur itu, saudara. Nanti pulang kamu harus berdoa ya. Tuhan tidak ngatur gitu. Nanti pulang, nanti hari Minggu pertama kamu harus kasih perpuluhan ya. Tuhan ngatur nggak? Tuhan ngatur nggak hidup kita?
Nanti kalau kamu mau nikah, nikah dengan ini ya, Tuhan ngatur nggak? Nanti kalau kamu punya anak, anaknya harus seperti ini, Tuhan ngatur nggak? Tuhan nggak ngatur. Karena Dia mengasihi kita. Dan Tuhan mau, apa yang Tuhan mau? Kita hidupi perkataan firman-Nya. Makanya dari awal, ketika manusia diciptakan, satu hal yang diberikan adalah free will, kebebasan untuk memilih. Di Taman Eden, saudara, apakah Tuhan tidak tahu kelemahan manusia? Dia tahu kelemahannya. Karena manusia hidup dari daging itu, saudara. Daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Dia tahu. Tapi Dia berikan kebebasan kepada manusia, apakah dia mau setia kepada Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan. Itu pilihan kita. Hari ini kita mengatakan saya ditebus, tapi pilihanmu apakah engkau setia kepadanya atau engkau tidak setia kepadanya. Apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, itu pilihanmu. Apakah engkau sudah merasa dibayar lunas tapi kamu masih hidup dengan cara lamamu, itu pilihanmu. Tapi kalau engkau memutuskan engkau keluar dari pasar dosa, engkau pergi sebagai orang merdeka, itu keputusanmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Cara Tuhan kita luar biasa, saudara. Makanya saya bilang kepada jemaat saya, kalau kamu datang ibadah, datanglah sebagai orang merdeka. Kalau orang nyembah, ayo nyembah. Kalau orang memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ada datang ke gereja tapi stylenya kayak gini, saudara. Orang lagi nyembah, dia lihat kiri, lihat kanan. Siapa yang harus dimakan hari ini? Makanya saya bilang ke jemaat, kalau kamu datang ibadah, hal yang pertama yang kamu harus lakukan, kamu harus puji Tuhan. Ketika kamu menyembah Tuhan, itu kamu lagi bersyukur kepada Tuhan yang telah menebus engkau. Kamu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati hidupmu. Kamu bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan menyertai engkau. Itulah esensi ibadah. Tapi ada orang skip pujian penyembahan. Yang dia mau pas firman aja. Itu hidupnya egois, saudara. Karena firman Tuhan itu bukan untuk Tuhan lagi, tapi untuk saudara yang mendengarkan firman. Amin. Jadi ada orang datang ibadah pas firman aja. Pokoknya makan aja. Mohon maaf, pas makan baru dia datang. Senang gak ada orang pas makan baru datang? Kalau saudara tuan rumah. Apalagi saudara, itu saudaramu sendiri. Tuhan bilang engkau anakku, diangkat jadi anak lagi. Saudara punya anak. Giliran pas makan baru dia muncul. Sesudah makan hilang lagi. Besok lagi pas makan dia muncul. Dia nggak pernah bilang terima kasih mama, terima kasih bapak, terima kasih kakak, hari ini bisa makan. Dia nggak pernah bilang, pas makan dia muncul. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak dia? Jarak saudara jawab sendiri. Itulah ciri kita, saya dan saudara itu hanya sukanya untuk saya. Tapi kita lupa untuk Tuhan mana. Untuk Tuhan mana. Itulah esensi pujian dan penyembahan. Saudara lakukan untuk Tuhan yang telah menolong kita, yang memberkati kita. Makanya datang ibadah itu jangan terlambat. Karena saudara lagi datang menghormati Tuhan yang telah memberikan nafas hidup kepada saudara. Harus ada gairah, harus ada lapar dan haus. Hari ini hari Minggu, hari ini kalau persekutuan doa hari Selasa, saya mau datang menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kita suka firman-Nya. Saya apa pendeta, saya lebih suka dengar khotbah. Karena suara saya false. Tuhan gak pernah nilai suaramu, saudara. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak cari, Alkitab bilang, saya cari orang yang memuji saya dengan suara yang indah. Enggak. Tapi Tuhan mencari apa? Orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Katakan dengan saya penyembah. Saya menyembah Tuhan. Haleluya. Harus ada gairah, saudara. Kalau saudara beribadah, itulah esensi ibadah.
Baru kemudian kita dengar firman. Firman itu untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Bukan lagi untuk Tuhan. Tuhan itu firman. Ngapain lagi untuk dia? Dia memberkati kita dengan firman-Nya. Setelah itu saudara, di gereja ada persembahan. Persembahan apa? Bentuk ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bukan karena diperintah sama Pak Pendeta. Tapi itu bentuk ucapan syukurmu kepada Tuhan. Setelah itu saudara, ada orang yang skip doa berkat. Di mana? Ada di negeri Konoha sana saudara. Ibadah cepat-cepat pulang, nanti biar gak sesak di jalan, biar cepat selesai. Belum selesai doa berkat, sudah pulang duluan. Padahal giliran Pak Pendeta bilang, mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dia sudah bilang, bye-bye Pak Pendeta. Saudara harus sampai selesai ibadah untuk saudara menerima berkat yang datang dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk saudara. Haleluya. Itulah kesadaran kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Yang kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya Petrus bilang, kita yang dikasihi Tuhan ini dengan cara ditebus Tuhan itu saudara, itu akan memberikan kita harapan yang kokoh. Apa saudara? Kekuatan kita. Itulah yang membuat kita berharap kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang kita berharap bahwa doa saya pasti dijawab Tuhan. Doa saya pasti didengar Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan saya. Tuhan pasti berkati saya. Tuhan pasti menolong rumah tangga saya. Tuhan pasti menolong kehidupan saya. Karena apa? Nyawanya saja dia berikan untuk saya. Apalagi berkatnya. Itulah disebut dengan harapan. Sesuatu yang belum ada, belum kita lihat, tapi kita percaya itu akan terjadi. Amin. Itulah harapan yang kokoh, yang tidak tergentar oleh situasi apapun. Orang mau ngomong apapun tentang saya nggak peduli. Orang bicara buruk tentang saya nggak peduli. Yang saya peduli bahwa Tuhan cinta kepada saya. Amin. 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 Haleluya. Apa harapan itu saudara? Harapan ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Terjemahannya akan mendapat warisan yang tidak akan binasa, yang tidak bercacat, yang tidak akan layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Tepuk tangan untuk Tuhanmu. Saudara suka warisan dah? Suka kan? Warisan. Saya saudara, saya menikah, istri saya orang Bali. Orang Gianyar. Saya dari NTT sana. Di Bali harga tanahnya mahal Bu Meria. Di Gianyar aja mahal saudara. Gimana caranya punya rumah? Tapi saya berdoa setiap hari, Tuhan saya percaya. Walaupun saya di NTT sana, saya percaya Tuhan pasti berkati saya rumah. Tapi bagaimana caranya saya nggak tahu caranya. Tuhan punya cara. Ketika saya menikah saudara, saya berdoa, saya sama istri berdoa. Istri saya sering print rumah saudara. Dia punya iman, rumah saya akan seperti ini nanti, akan seperti ini. Saya kadang-kadang bilang, ini hayalan atau iman? Berapa sih uang yang kita dapat dari persembahan kasih kita? Beli rumah, beli tanah aja nggak bisa, gimana bangun rumahnya? Tiba-tiba saudara, bapak mertua saya itu punya tanah yang dia tidak pernah pikirkan itu tanahnya. Tiba-tiba bapak mertua saya ini saudara, posisinya waktu itu masih Hindu. Adiknya datang, Aji katanya, karena mereka dari kalangan Gusti, ya, Aji, beli deh. Itu kan masih punya tanahnya beli di sana. Ini saya mau jual. Baru Aji itu tahu kalau punya tanah sisa saudara. Dan lebih luar biasa, tanah itu sudah punya sertifikatnya. Sertifikatnya ada di lemarinya Aji dan Mama itu. Nggak tahu
jual itu tanahnya. Karena dapat tanah itu saudara, dia tahu kepada siapa dia berikan tanah ini. Kepada orang yang lagi berdoa saudara. Tiba-tiba dia panggil gini, sini. Panggil anak perempuannya. Ini bapak dan mama kasih tanah ke kamu. Saya bilang, sepanjang tahu saya orang Bali, tidak pernah anak perempuannya tidak pernah dapat warisan. Punya anak saudara laki-laki satu-satunya. Tapi bapak mertua saya yang belum percaya Yesus pada waktu itu memilih menyerahkan warisannya itu kepada kami saudara. Saya bilang, ini apakah terbalik? Tapi saya percaya ada orang yang punya harapan, yang punya iman. Tuhan akan buat sesuatu apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang pernah tidak timbul di dalam hati, itu disediakan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Ini terjadi saudara. Tanah itu Aji pikir tidak ada sertifikatnya. Saya urus ke notaris, dia bilang ini sudah ada sertifikatnya pak. Buka di lemari, ternyata ada sertifikatnya. Langsung dihibahkan balik nama atas anaknya saudara. Saya bilang haleluya, di mana ada orang dari NTT bisa punya rumah di Pulau Bali yang datang dari warisan orang di pulau ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan gak berhenti di situ saudara. Waktu saya menikah sama istri saya, Aji itu tidak setuju saudara. Saya izin nikah, tidak dijawab. Saya bilang Aji saya mau nikah. Yang setuju hanya mamanya. Aji nggak setuju. Saya bilang, dia hanya bilang Tapi waktu nikah hadir. Dia merestui dan memberkati kami. Tapi saya berdoa Tuhan, saya tidak berhenti sampai di sini. Saya melihat kemurahan Tuhan. Saya akan berdoa 5 tahun ke depan Tuhan akan izinkan saya untuk membaptis orang tua ini. Dan benar saudara, 5 tahun setelah saya menikah, tiba-tiba Aji datang. Tidak ada yang pernah suruh. Bahkan mama kami, istrinya tidak pernah nyuruh untuk suami datang ke gereja. Gak pernah. Cucunya apalagi tidak pernah nyuruh. Tiba-tiba ambil baju, setrika baju sendiri di hari Minggu, dari Sabtu malam. Ji mau kemana besok? Ya mau ikut kalian katanya. Loh kemana? Kami kan ke gereja. Ya kalau kalian ke gereja, saya juga ke gereja katanya gitu. Saudara hari itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Bulan depan saya baptis saudara. Tuhan gak hanya kasih warisan tanah, tapi Tuhan kasih warisan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin. Kita orang yang dapat warisan. Bahkan warisan kita bilang tidak binasa, tidak temar, tercatat di surga, tersimpan di surga bagi kamu yang percaya kepadanya. Amin. Saudara percaya? Saudara diberkati Tuhan? Katakan dengan saya, diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gak sampai di situ ayat ini saudara. Saya suka sekali dengan ayat ini. Dikatakan, siapa yang dapat warisan itu? Siapa orang yang diberkati, yang kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan kepadanya. Yaitu apa? Mereka yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bukan hanya diberi harapan, ditebus dan punya harapan. Bukan hanya kita diberkati dan ada warisan yang tersimpan di surga bagi kita saudara. Tapi firman Tuhan bilang, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Siapa yang punya peliharaan di rumah? Ada anak bul, anak anjing mungkin, kucing. Ibu Mary apa peliharaannya? Anjing. Kalau Ibu Mary punya anjing namanya siapa Bu? Banyak. Ibu Mary pernah suruh nggak anjing, nanti kamu ke pasar beli daging ya? Pernah nggak Bu? Kalau dia makan suruh pergi ambil sendiri nggak Bu? Siapa yang kasih makan Bu? Ibu Mary yang kasih makan kan? Saudara kalau punya peliharaan siapa yang kasih makan? Dia suruh kucing ambil daging sendiri di kulkas, nggak kan? Masak sendiri, nggak kan? Kenapa saudara kasih makan? Tanggung jawab. Karena sayang. Karena itu peliharaan. Kalau dia bukan peliharaan, anjing liar mau kasih makan tidak? Kan belum tentu. Anjing tetangga mau kasih makan tidak? Belum tentu. Tapi karena itu peliharaan kita,
Kita takut dia sakit, kita takut dia lapar. Kita kasih makan dia kan. Saya punya anak bul di rumah, namanya Hero. Disayang sekali sama istri saya, sama anak saya yang cewek, saudara. Itu anjing kesayangan, anjing apa namanya? Chihuahua, saudara. Galaknya luar biasa, tapi disayang luar biasa. Itu kalau beli makan, saya kadang-kadang protes sama istri saya. Makanan dia lebih mahal daripada makanan saya. Saya bilang lebih baik beli ikan kayak goreng kayak enak daripada begitu kasih makanan. Jajannya aja mahal. Saya makan ikan tunjuk, dia makan tulang. Kenapa, saudara? Karena itu dipelihara. Kalau hujan, kadang ditaruh di luar kan, diangkat, saudara, taruh di ruang tamu, istimewa banget. Kadang ditaruh di dalam kamar, istimewa banget. Karena dipelihara. Takut apa? Nanti takut, istri saya bilang, apalagi anak saya nggak akan tidur, saudara, kalau hujan. Dia akan bangun sendiri, pindahin itu anak bulnya, saudara. Dia lihat dulu, dia elus dulu sebelum dia tidur. Dipelihara. Tapi dengarkan, saudara, Alkitab Tuhan bilang, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Hewan peliharaan kita aja, kita tahu memberi makanan yang terbaik. Hewan peliharaan kita aja kita tahu jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia kekurangan. Apalagi kita yang dibayar lunas di atas kayu salib. Bagaimana mungkin Tuhan tidak pelihara kita? Amin. Dia pelihara dengan apa? Dikatakan dengan kekuatan Allah. Siapa itu Allah? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu yang pelihara engkau, yang memberikan nafas hidup, yang menurunkan hujan, yang memberi matahari. Itu yang memelihara hidupmu. Amin. Dengan apa, saudara? Karena, berhenti dulu, tepuk tangan. Karena imanmu. Kamu percaya tidak? Kamu yakin tidak kalau Tuhan peliharamu? Amin. Amin. Yakin tidak? Amin. Amin. Itu yang menentukan. Ketika kamu bekerja, kamu jalan, kamu menikah, kamu punya anak, kamu percaya Tuhan pasti pelihara saya. Asal saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, asal saya hidup benar, asal saya setia, Tuhan pasti akan memberkati saya. Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan memelihara hidup saya. Amin. Sampai kapan, saudara? Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Sampai kapan? Sampai zaman akhir. Tuhan tidak pelihara kita pas hari Senin aja Tuhan bilang enggak. Hari Selasa tidak. Atau Tuhan pelihara hari Minggu aja karena itu harinya Tuhan, tidak. Tapi dikatakan sampai pada akhir zaman Dia pelihara kita dengan kekuatannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan saudara menentukan iman saudara. Haleluya. Karena itu, saudara, yang menggairahkan saya. Ya. Ini yang gak enak. Tadi kita berapi-api, amin, amin. Tapi ini kita gak suka, saudara. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ini yang gak enak. Tadi kita amin, amin. Haleluya, amin, amin. Tapi Tuhan bilang bergembiralah. Yes, amin. Saya suka cita. Harus, walaupun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada masalah, ibu. Bukan berarti ikut Tuhan orang gak ngomongin namamu. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada beban. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada hal yang buruk yang bisa terjadi. Bisa terjadi. Tambah banyak, Pak. Wah. Maka dia bilang bergembiralah akan hal itu. Apa tadi, saudara? Kamu
punya harapan. Kamu ditebus. Kamu orang yang punya harapan. Kamu orang yang punya warisan tersimpan di surga. Kamu dipelihara oleh Tuhan. Bergembiralah. Walaupun sekarang kamu punya masalah. Maksud dari semua masalah itu adalah tujuannya bukan ingin mencelakai engkau. Tujuannya bukan ingin membuat engkau merasakan Tuhan tidak sayang sama engkau. Maksudnya ialah hanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Masalah itu bukan ingin membunuhmu. Masalah itu Tuhan izinkan bukan karena Tuhan tidak sayang kepadamu, tapi tujuan Tuhan adalah supaya Tuhan ingin lihat apa kamu tetap beriman kepada Dia, apa kamu tetap percaya kepadanya, apa kamu tetap melayani Dia. Kalau kamu diizinkan proses, diizinkan masalah. Inilah yang saya pernah hadapi, saudara. Ketika anak saya yang kedua dipanggil Tuhan. Dia anak yang paling baik, yang paling nurut. Dia pemimpin koordinator penari di gereja, saudara. Tim profetik penari di gereja. Sakit pun dia akan datang di gereja hanya untuk menolong teman-temannya untuk bisa mengatur, untuk tidak pernah absen melayani. Tiba-tiba di awal tahun, setelah ibadah tutup tahun 31, di tahun baru tiba-tiba anak saya ini sakit, saudara. Sakitnya hanya sebentar. Anda tahu sakitnya yang paling menyakit adalah sakitnya karena nggak bisa BAB. Malam itu saya ingat persis, itu hari Sabtu, saudara. Saya lagi siapkan khotbah untuk hari Minggu. Saya lagi siapkan khotbah, ingin khotbah Mazmur secara series Mazmur pasal 23. Hari Sabtu malam, tiba-tiba anak saya udah nggak tahan, saya larikan ke IGD di Kasih Ibu di Gianyar. Sampai di sana saya temani anak saya dan langsung di CT scan. Katanya dokter yang ada di situ ada massa di bagian pembuangan yang tidak bisa, pembuangan itu bisa keluar katanya. Dan rumah sakit di situ tidak bisa melakukan tindakan, dia harus dibawa ke rumah sakit Sanglah. Saya udah khawatir kalau dibawa ke Sanglah. Pasti tindakannya pasti tidak akan cepat dan lain sebagainya. Saya bawa pulang ke rumah, saya ingin bawa dia ke rumah sakit swasta. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukanlah untuk anak kita. Malam semalaman, saudara, besok saya harus khotbah. Saya bilang kepada pelayan Tuhan, kepada istri saya bilang, saya tidak bisa khotbah melayani, saya harus temani anak saya. Karena dia tidak lepas tangan saya, sejak dia sakit, dia tidak pernah lepas tangan saya. Baik ketika saya bawa mobil, dia tangan kiri saya harus pegang dia. Dan saya harus menyetir dengan tangan kanan saya sampai ke rumah sakit. Dan akhirnya kami coba bawa ke rumah sakit swasta. Kami berpikir bisa dengan tindak lebih cepat. Di Prima Medika kami bawa, ditolak di sana. Dikatakan harus ke Sanglah karena anak kami ini baru umur 16 tahun. Dia masih golongan anak. Tidak bisa ditangani oleh bedah dewasa, tidak bisa karena harus bedah dokter bedah anak. Bawalah ke Sanglah, saudara. Prosesnya lumayan panjang di sana. Dan sampai tanggal 8 pada waktu itu, harusnya pagi itu jam 6 pagi dia dioperasi untuk bisa mengeluarkan gas di tubuhnya. Sepanjang disakiti saya temani dan saya bersama dengan istri. Dia tidak pernah lepas tangan saya, bahkan masuk ke ruang CT scan. Itu pun saya harus bergumul dengan dia supaya dia bisa melepaskan tangan saya. Karena nggak mungkin saya ikut masuk dengan dia di CT scan. Tapi waktu dia di radiologi, dia harus di rongseng, dia nggak mau. Jadi saya pegang tangannya, saya pakai baju itu, saudara, karena nggak boleh. Saya pakai baju untuk pegang tangannya sampai dia di rongseng berapa kali. Tapi Tuhan mengizinkan hal ini kepada kami. Jam 2 pagi tanggal 8 itu anak kami dipanggil Tuhan. Itu menyakitkan sekali bagi saya. Saya berdoa sepanjang hari, saya berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan doa apa yang saya tidak lakukan, firman apa yang saya tidak sebutkan,
perkataan-perkataan iman apa yang tidak saya sebutkan. Semua perkataan iman yang pernah saya ucapkan, bagaimana Tuhan tolong saya dan istri dulu. Bagaimana Tuhan pelihara kami dari tidak punya apa-apa. Dari bagaimana kehidupan yang sulit sampai Tuhan menolong kami. Kami bisa melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Sudah saya ngomongkan. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi kepada anak saya. Anda tahu anak saya dipanggil Tuhan karena nggak dapat cairan. Saudara, pada waktu jam 10 malam setelah kami berdoa, saya dan ada teman hamba Tuhan, kami berdoa karena besok pagi dia dioperasi. Dokter anestesi bilang kepada saya, anak Bapak baik-baik saja. Nanti setelah selesai dioperasi, dia akan kembali ke kamar ini, tidak perlu ruangan ke ICU. Karena kondisinya baik. Selesai dokter anestesi pulang, saya lagi berdoa bersama dengan teman-teman dan anak saya lagi berdoa. Tiba-tiba dia langsung sesak, jadi dikasih oksigen. Dari jam 10 itu saudara prosesnya, infusnya itu tercabut sendiri. Kemudian dia tusukin infus, nggak masuk saudara. Masuk ke tangannya, tapi infusnya nggak masuk. Mohon maaf, sampai ini tangan semua dari ujung ini semua ditusuk semua, nggak ada satupun saudara yang masuk. Kaki ditusukin saudara, mohon maaf, sampai ke pembuluh darah yang paling besar itu saudara, di bagian, mohon maaf, di selangkang. Ditusuk itu sakitnya luar biasa. Tapi anak saya tidak pernah berteriak rasa sakit. Sampai putih matanya keluar karena rasa sakit. Saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong anak saya. Tapi infus pun itu tidak masuk saudara. Sampai dipanggilkan dokter yang paling bisa, yang sampai pakai alat cari darahnya itu saudara. Tidak juga terjadi apa-apa. Saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Bahkan saya ngomong di antara semua dokter, ada sekitar 10 dokter yang ada pada waktu itu saudara. Dan perawat itu jumlahnya banyak. Saya bilang, Tuhan Yesus yang saya sembah, yang menolong saya. Hari ini buat mujizat bagi anak saya. Sembuhkan anak saya, izinkan cairan ini masuk. Tuhan buat sesuatu bagi anak saya, supaya orang-orang yang tidak mengenal Engkau ini, supaya mereka mengenal Engkau. Saya teriak di kamar itu saudara. Apakah terjadi sesuatu? Tidak terjadi apapun. Sampai anak saya putus napas. Saya marah, saya protes kepada Tuhan. Saya menangis, saya marah sekali sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa gunanya saya melayani Engkau 25 tahun saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi masa ini Tuhan tidak tolong saya? Apa kata orang tentang Engkau ketika melihat saya? Saya boleh berkata kepada jemaat saya, kepada orang yang lain, ketika kamu pasti akan disembuhkan. Tuhan pasti tolong kamu. Khotbah saya tidak pernah berubah. Menyala-nyala seperti ini Tuhan. Tapi kok yang hal ini Tuhan tidak jawab saya. Apa dosa saya sudah? Saya seperti Ayub jadi. Dan saya bilang kepada istri saya, mulai saat ini saya tidak mau melayani Tuhan. Saya akan tinggalkan gereja. Saya tidak mau melayani. Saya marah sekali sudah. Tapi Tuhan itu saudara, ketika saya marah, apakah Tuhan marah kepada saya? Tuhan tidak marah. Tuhan diam 1000 bahasa. Saya berdoa setiap hari, saya berdoa, Tuhan bicara kepada saya. Kenapa ini saya alami Tuhan? Tuhan tidak ngomong apapun. Izinkan Tuhan saya dapat mimpi aja. Tuhan gak kasih mimpi apapun. Sampai Tuhan kasih firman sudah. Tuhan bilang, diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Tuhan, aku yang punya hidupmu, aku yang mengatur hidupmu, aku yang memberi nafas kepada hidupmu, aku yang memberi engkau anak, aku yang memberi engkau istri, aku yang memberi engkau kehidupan, aku yang memberi engkau pelayanan ini, aku yang memberi engkau jiwa-jiwa ini. Aku Tuhan, aku punya kehendak, aku punya kedaulatan. Kalau aku ambil anakmu, itu hakku bukan hakmu. Saya diam saudara ketika dengar firman ini. Ya, dia Tuhan. Tapi ketika saya baca ini, saya mengerti. Maksud dari semua proses itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman saya dan istri saya dan keluarga. Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan ketika anak saya dipanggil Tuhan? Apakah saya tetap melayani Tuhan ketika saya mengalami hal yang buruk dalam hidup saya? Apakah saya tetap menyembah Tuhan walaupun saya mengalami hal yang tidak mudah dalam hidup saya?
tujuan Tuhan, walaupun itu sakit, yang sampai hari ini belum sembuh sakitnya Bapak Ibu. Tapi saya mengerti tujuan Tuhan. Apakah saya tetap menyembah Dia, tetap melayani Dia enggak? Saya berhenti di situ dan saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya akan tetap melayani Engkau sebagaimana dulu Engkau panggil saya. Saya tetap Samuel yang sama hari ini. Dan saya melayani Tuhan. Walaupun berkali-kali setiap hari kami masih menangis, saudara, mengingat anak kami. Setiap hari itu bayangannya selalu muncul. Saya ingat ketika dia mengerang di rumah sakit. Saya ingat mengalami detik saya mengalami. Kadang saya nggak tahan, saudara, pingin teriak. Tapi saya mengerti tujuan Tuhan hanya satu. Apakah saya tetap mau setia kepada Dia? Bahkan tadi ketika kami masih jenguk di Mumbul, saudara, hati ini masih nggak bisa. Tapi itu Tuhan izinkan. Proses itu Tuhan izinkan. Apakah engkau tetap setia enggak? Setia enggak? Hari ini ibu, mungkin doamu belum dijawab Tuhan. Mungkin sakitmu belum disembuhkan. Tujuan Tuhan bukan ingin engkau mengalami penderitaan Anda. Hanya Tuhan mau, apakah engkau tetap setia kepada Dia enggak? Apakah engkau tetap melayani Dia enggak? Apakah engkau tetap taat kepada Dia enggak? Itu aja. Kesadaran itulah yang membuat saya hari ini masih melayani Tuhan, saudara. Mari lewat kesempatan ini, saya hanya mau bilang kepada kita, jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Maksud semuanya itu memurnikan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu tujuan akhir kita, saudara. Saya percaya dan istri saya bahwa anak saya sudah di surga bersama Bapa di surga. Mungkin dia enggak menari lagi di gereja, tapi dia menari di surga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang menguatkan saya. Itulah harapan kami. Mama, saya bilang kepada, kalau hari ini engkau masih bergumul tentang sesuatu, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan lagi ingin, apakah engkau setia kepadanya? Saya percaya Tuhan itu setia dan pasti akan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.